Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada tugas peradilan Islam. Izinkan kami dalam memperkenalkan diri. Saya Danila Alfitra sebagai pembawa berita. Saya Bima Sena Santoso sebagai terdakwa 1. Saya Nadira Azhar Kurniawan sebagai Al-Bujo. Saya Newa Najwa Aulia sebagai terdakwa 2. Saya Dresana Tasya Berginting sebagai pihak kepolisian. Saya Farah Aulia sebagai pihak Mahkamah Syariah. Dalam hal ini, kelompok kami membawakan tentang jarima zina. Zina dalam hukum pidana Islam ialah tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau diduga oleh 2 orang atau lebih yang bukan suami istri. Pengertian zina tersebut berlaku bukan hanya bagi orang yang telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing, tetapi juga berlaku bagi yang belum menikah sama sekali. Saya di sini selaku polisi atas nama Dresana Tasya Berginting akan menceritakan kronologi tentang jarima zina yang berada di Desa Cetriang, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Sumawe. Jarima zina berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Lok Sumawe nomor 4/JN/2018/MS Lok Sumawe dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekiranya di pukul 5.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 yang bertempat di rumah terdakwa yaitu di Desa Cetriang, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Sumawe. Ini para terdakwa dengan sengaja melakukan jarima zina. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar pukul 05.15 waktu Indonesia bagian barat. Terdakwa 1 menelpon terdakwa 2 dan langsung berjalan kaki menuju ke rumah terdakwa 2. Selanjutnya, sesampai di belakang rumah terdakwa 2, terdakwa 1 melihat terdakwa 2 sudah berdiri menunggu terdakwa tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dan kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam rumah menuju kamar miliknya. Sedangkan terdakwa 1 mengikuti dari belakang dan sesampainya di dalam kamar, terdakwa 1 langsung memeluk badan terdakwa 2 dan langsung mencium mulut terdakwa 2 dan langsung dan hampir melakukan hubungan badan. Tidak lama dari itu, warga-warga langsung mendobrak pintu rumah si terdakwa. Saksi 1 Muhammad Nur, saksi dan warga lainnya mendobrak pintu rumah terdakwa 2, kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 diserahkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Mutia nomor 180/124/2024 pada pemeriksaan dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh dan yang ditandatangani oleh Dr. Nilawati Zulkarnaini SPOG. Saya selaku perwakilan dari pihak Mahkamah Syariah dengan putusan nomor 4 Jarima Zina tahun 2018 Mahkamah Syariah Lok Sumawe dengan dakwaan terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan alternatif yang pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 33 ayat 1 Kanon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukuman jinayah. Kemudian kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 23 ayat 1 Kanon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukuman jinayah. Yang ketiga, perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar pasal 25 ayat 1 Kanon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Kemudian adapun amar putusan yang diterapkan dari Mahkamah Syariah yaitu berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, maka Mahkamah Syariah Lok Sumawe yang memeriksa dan mengambil putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan terdakwa 1 dan terdakwa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarima zina. Yang kedua, menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman hudud cambuk masing-masing sejumlah 100 kali. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 helai baju kemeja bermotif hitam, yang kedua 1 helai celana panjang berwarna hitam, 1 helai baju daster bermotif bunga-bunga berwarna merah, dan yang ketiga barang bukti berupa 1 helai celana dalam berwarna krim dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian yang keempat, menerapkan masa penangkapan atau penahanan terhadap para terdakwa sebagai penambahan hukuman. Dan yang kelima, memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan hukuman untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Dan yang keenam, menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Alfitra sebagai pembawa berita pada rekayasa adegan perkara jarima zina yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Aceh khususnya di daerah Lok Sumawe pada hukuman cambuk diperkenalkan Al-Quran untuk 2 delik yaitu zina dan dikemukakan bahwa pelaku zina dikenakan sanksi 100 kali cambuk. Sedangkan dalam An-Nur disebutkan bahwa orang-orang yang menuduh orang lain berzina diancam dengan hukuman cambuk 100 kali. Berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Lok Sumawe nomor 4/JN/2018 Mahkamah Syariah Lok Sumawe bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi pasal 33 ayat 1 Kanon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarima zina diancam dengan hukuman hudud cambuk 100 kali. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat 38 Kanon Aceh nomor 6 tahun 2014 yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah perseorangan dan siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala pertanggungjawaban tersebut. Yang dimaksud dalam subjek hukum adalah orang atau perorangan. Setiap orang dalam perkara ini adalah yang diajukan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2. Berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata pelaku jarima zina adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang sehat jasmani dan rohani menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan ternyata sesuai seperti dengan yang tercantum dalam surat dakwaan serta mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah ia lakukan dan tidak ada suatu alasan pemaafan atau pembenar yang ada pada diri terdakwa. Dengan sengaja melakukan jarima zina, berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata seorang laki-laki yaitu terdakwa 1 dengan seorang perempuan yaitu terdakwa 2 dalam melakukan persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di rumah milik terdakwa 2 di Desa Cetriang, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Sumawe. Dengan demikian, unsur dengan sengaja melakukan jarima zina telah terpenuhi. Dihubungkan dengan penerapan saksi terhadap pelaku jarima zina berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Lok Sumawe nomor 4/JN/2018 Mahkamah Syariah Lok Sumawe. Maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 pelanggar pasal 33 ayat 1
Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, sehingga oleh karenanya terdakwa 1 dan terdakwa 2 haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah zina. Pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku jarimah zina dalam putusan Mahkamah Syariah Lok Sumawe nomor 4/JN/2018 Mahkamah Syariah Lok Sumawe antara lain fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti di depan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Dalam hal ini, hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan. Dan yang ketiga, terdakwa belum pernah dihukum. Yang kedua adalah hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa tidak mendukung program penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh. Yang kedua, perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum. Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lok Sumawe berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah zina yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 33 ayat 1 Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Dan para terdakwa dihukum dengan menjatuhkan hukuman hudud cambuk terhadap para terdakwa masing-masing berjumlah 100 kali. Selanjutnya, bahwa hukuman cambuk bagi pelaku jarimah zina yang merupakan dosa besar cukup adil karena perbuatan zina juga dapat menimbulkan efek samping yang negatif terhadap kesehatan jasmani yang menimbulkan penyakit kelamin karena bisa merujuk ke dalam perbuatan zina. Dampak dari zina ini berakibat fatal dan buruk yang mana meliputi moral, agama, jasmani, kemasyarakatan, dan kekeluargaan. Baiklah, sekian dari saya, Danila Alfitra, sebagai pembawa berita pada rekayasa adegan yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah Lok Sumawe pada kasus atau perkara jarimah zina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.